Ngapain? Nah, sebelum itu, ada yang tahu nggak sih dongeng itu apa? Dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama tentang kejadian zaman dulu yang aneh-aneh. Kisah-kisah yang terkandung di dalamnya seringkali tidak masuk akal dan fantastis, hanya dalam angan-angan. Meskipun demikian, dongeng mengandung pesan-pesan moral tentang makna kearifan kehidupan sehingga sangat tepat untuk dijadikan sebagai media untuk menanamkan nilai-nilai moral yang layak diteladani. Membaca dongeng fantasi sesungguhnya bisa dijadikan sebagai sarana pengembangan budaya literasi yang cukup menarik. Kita tidak hanya bisa menikmati keindahan bahasa yang digunakan, tetapi juga mendapatkan banyak nilai kehidupan. Nilai-nilai tersebut ada yang dibagikan secara tersurat atau berdasarkan apa yang tersaji dalam dongeng fantasi, ada pula yang tersirat tidak tersaji secara langsung dalam dongeng fantasi, tetapi memiliki muatan isi yang mengarah pada pesan-pesan tertentu. Untuk lebih jelasnya, perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, membaca dongeng fantasi secara keseluruhan. Jika perlu, dilakukan berulang-ulang. Dan yang kedua, mencatat tokoh dan perwatakannya. Dan yang ketiga, mencatat latar cerita yang menggambarkan tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa. Dan yang keempat atau terakhir, mencatat alur cerita secara umum. Dongeng fantasi menggunakan tahapan alur, orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Dan yang kelima, mencatat gagasan pokok. Dalam dongeng fantasi, gagasan pokok cerita berkaitan erat dengan rangkaian peristiwa demi peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita. Nah, yang pertama, bersifat fiksi rekaan. Kisah dan peristiwa yang disajikan hanya berdasarkan khayalan fantasi belaka. Nah, sebagai buktinya, di sini kita ada tulisan kura-kura yang rajin menyirami dan mengurus pohon pisangnya, dan monyet yang tidak mau mengurus dan menyirami pohon pisangnya dapat berperilaku layaknya manusia sungguhan, tetapi tidak benar-benar terjadi dalam kehidupan. Next. Yang kedua, menggambarkan karakter watak tokoh bersifat hitam putih. Tokoh berwatak jahat selalu berbuat jahat, sedangkan tokoh baik selalu berbuat baik. Sebagai bukti, di sini ada tokoh protagonis dan antagonis. Sebagai protagonis, di sini ada kura-kura. Kura-kura digambarkan sebagai tokoh yang baik dan suka berbagi kepada monyet karena telah membantu memanen buah pisangnya. Dan tokoh antagonis di sini ada monyet. Monyet digambarkan sebagai tokoh yang sombong, tidak bertanggung jawab, dan egois dalam artian serakah kepada sesama hewan. Yang ketiga, umumnya tokoh baik akan berakhir bahagia dan tokoh jahat berakhir sengsara akibat dari perbuatan yang pernah dilakukannya. Sebagai bukti, kura-kura yang suka merawat pohon pisangnya dengan baik hingga saat masa panen tiba, pohon kura-kura berbuah banyak dan besar-besar. Sedangkan monyet yang tidak mau mengurus pohon pisangnya, pada saat masa panen tiba, pohonnya menjadi mati karena tidak dirawat. Nah, yang keempat dan terakhir, mengandung pesan moral yang cukup agar manusia selalu berbuat kebaikan sekaligus menghindari perilaku jahat. Sebagai bukti, terdapat 3 pesan moral yang terkandung dalam cerita kura-kura dan monyet, yaitu A. Jangan pernah meremehkan atau menghina orang lain, teman-teman. Terkadang orang yang membutuhkan adalah mereka yang kamu hina. Tetaplah menjadi pribadi yang baik hati. Yang kedua, tugaslah dalam membuat keputusan yang ingin dijalani. Setelah itu, jalani prosesnya dengan penuh tanggung jawab dan jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari. Dan yang ketiga, jangan suka egois atau lagi serakah yang maunya hanya dimengerti tetapi tidak mau dimengerti. Sekian pembahasan dari kami, mungkin ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya nggak? Ada ya? Kalau saya nggak bertanya, tapi saya mau ngasih apresiasi bagus. Terima kasih Kak. Nah teman-teman, itulah pembahasan kelompok saya kali ini. Saya ada pantun nih, nanti kalian boleh cakap ya. Jalan-jalan